Berarti harus besok dilanjutkan itu. Saudara harus mengambil waktu lagi. Gak apa-apa ya? Siap, tidak apa-apa yang mulia. Kebenaran material ya? Siap, yang mulia. Baik, kalau begitu ini kami tunda dulu pertanyaan ini. Keterkaitan mulai daripada penglihatan saudara di CCTV pada saat disedot hingga kibas-kibas sampai meninggal dunia atau sebelum diawetkan, penjelasan-penjelasan saudara yang ada di BAP ya? Siap. Baik, untuk sementara itu dulu Pak. Silakan. Terima kasih Mas Riz. Ahli akan yang kami pertanyakan apa yang sudah dipertanyakan oleh Majelis Hakim mungkin tidak akan kami pertanyakan, namun kita perlu penegasan. Berdasarkan hasil visum et repertum yang sudah saudara atau dituangkan oleh tim kedokteran forensik, dapat dijelaskan terjadi erosi pada tadi antara lidah, tenggorokan sampai dengan lambung, namun tidak bisa dijelaskan penyebab kematiannya. Saudara tadi juga sudah menjelaskan bahwa beberapa gejala-gejala atau disebabkan kemungkinan beberapa racun antara lagi cyanida, kemudian arsenik ataupun H2SO4. Mungkin saya kurang jelas, apakah korosif itu hanya disebabkan oleh racun yang saudara sebutkan tadi, atau ada juga racun lain yang bisa menyebabkan korosif? Untuk yang lain-lainnya misalnya karbol dalam konsentrasi yang tinggi bisa juga korosif. Dan penyakit, tadi sudah dikatakan oleh Yang Mulia Hakim bahwa penyakit juga bisa menyebabkan hal tersebut. Kemudian apakah penampakan korosif pada organ saluran pencernaan itu tidak cukup untuk menyebabkan kematian, harus dicari penyebab korosifnya? Artinya begini, ini kan saya sebagai orang awam, kami sebagai orang melihat erosif atau korosif itu beda atau sama? Apa? Erotif sama erosif sama. Korosif itu lebih dalam lagi. Kalau erosif lebih permukaan. Erosif lebih di permukaan. Kalau korosif lebih ke dalam. Ke dalam. Artinya erosif itu apa ya? Mungkin dalam bahasa awamnya sampai menimbulkan luka, kalaupun korosif. Berdarah. Kalau erosif tidak sampai menimbulkan luka. Atau juga luka juga. Luka dalam logika saya namanya luka, organ luka itu mengeluarkan darah. Apakah itu juga mengeluarkan darah? Mengeluarkan darah karena jonjot-jonjot bagian dalam dari lambung itu sangat lunak sekali dan berisi pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil yang disebut kapiler yang berguna untuk menyerap makanan. Menyerap makanan. Artinya dengan korosifnya organ tubuh tadi itu apakah tidak cukup menyebabkan kematian? Dia bisa menyebabkan kematian tapi tidak secepat seperti apa yang terjadi pada korban ini. Bisa menyebabkan kematian tapi tidak secepat seperti itu. Ya. Artinya ketika dokter ini melihat kondisi jenazah dari mana dokter juga menyimpulkan bahwa terhadap kondisi mayat ini adalah sebuah kematian yang begitu cepat? Dari CCTV. Dari CCTV. Artinya yang tadi sudah dokter sebutkan ya. Gejala dan tanda tadi. Ada kondisi yang sebelum ada minuman, kemudian ada minuman, kemudian ada gejala dan akhirnya saudara itu yang saudara ahli mengatakan itu adalah cepat. Kemudian terhadap saluran alat pencernaan tadi saudara juga ahli juga menyebabkan ada semacam mukosa atau di dalam lambung itu menghasilkan enzim-enzim yang di dalam kondisi normal sehat itu akan bisa menghancurkan makanan, kemudian menyerap, bahkan kalaupun minuman lebih cepat lagi terserap. Enzim itu berarti tidak hanya satu macam enzim? Oh banyak. Banyak enzim ya.
banyak enzim. Mohon juga dijelaskan, saya pernah dalam pengetahuan saya yang dangkal terhadap anatomi, ada asam lambung. Ya, asam lambung. Asam lambung itu apakah juga salah satu yang saudara sebutkan itu, ahli sebutkan enzim, atau asam lambung itu ada sebuah organ lain yang berisi asam lambung? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi asam lambung itu bukan enzim. Enzim itu khusus untuk mencernakan atau untuk menyerap makanan. Asam lambung itu adalah asam yang disediakan oleh lambung untuk menghancurkan zat-zat, misalnya berupa sayuran, berupa nasi, berupa daging dan sebagainya. Itu yang akan menghancurkan zat-zat tersebut atau benda-benda tersebut sehingga menjadi lunak. Setelah lunak, dia baru akan dimanfaatkan oleh enzim-enzim untuk diserap zat-zat yang bergizi seperti proteinnya, seperti gulanya dan sebagainya. Asam lambung itu juga bisa menyebabkan iritasi. Kalau orang sakit mah, itu pun karena iritasi lambungnya berlebihan. Tapi tidak pernah sampai sedemikian hebatnya. Kalau sampai sedemikian hebatnya, dia pun juga sakitnya akan sudah lama pasti. Sudah kronis sekali dia sakitnya. Bahkan bisa sampai berlubang nantinya kalau dia sudah lama itu. Nah, kalau dia sudah berlubang biasanya kalau nggak ditolong cepat dia akan meninggal. Jadi zat-zat tersebut di dalam lambung itu dalam kondisi-kondisi normal itu sangat atau tidak menyebabkan perlukaan seperti yang terjadi pada keadaan ini, keadaan korban ini. Oke. Pertanyaan berikutnya, asam lambung tadi Ya. itu sudah tersedia di dalam lambung? Sudah tersedia. Sudah tersedia di dalam lambung. Bentuknya asam lambung itu apakah gas atau cairan? Cairan. Artinya berarti tersedia, ada atau tidak makanan, dia sudah selalu tersedia di dalam asam lambung. Bahkan kadang-kadang asam lambung itu merangsang kita kalau kita lapar, dia akan keluar untuk merangsang perut bahwa ini kita sudah kekurangan makanan ini. Gitu. Sedangkan enzim akan dimunculkan oleh lambung ketika ada makanan atau minuman, begitu? Iya, betul. Tapi setelah terjadi proses penghancuran yang dilakukan oleh asam lambung tadi. Nah, semua itu diatur oleh otak. Itu semuanya diatur oleh otak. Apakah saudara mengetahui, ahli mengetahui reaksi apabila ada racun masuk ke dalam lambung kemudian dihancurkan atau terkena asam lambung tersebut? Ya, jadi asam lambung itu kalau saya kaitkan dengan kasus ini, kalau memang diperbolehkan oleh Bapak Hakim, bisa. Iya. Kalau dikaitkan dengan keracunan sianida, itu akan mempercepat proses peracunannya. Karena apa? Karena zat yang berupa butiran-butiran tadi akan terurai menjadi gas yang disebut sebagai HCN. Gas itu sangat cepat sekali diserap oleh usus dan sebagainya, oleh lambung dan sebagainya. Makanya dengan adanya asam lambung, proses peracunannya akan berjalan lebih cepat. Di dalam mulut pun sebetulnya sudah ada zat-zat yang juga bisa menguraikan. Oleh karena itu, kenapa baru dia sedot dalam waktu detik ukurannya, mungkin belum sampai ke lambung, dia sudah kesakitan. Karena penyerapan dari HCN tadi, yang NaCN tadi yang kemudian berubah menjadi HCN, itu sangat cepat sekali. Berupa gas itu lebih cepat diserap. Berupa gas akan lebih cepat diserap. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tanda-tandanya sangat khas sekali. Sangat khas sekali. Tidak pernah ada pada racun yang lain. Hanya pada ASN, karena dia akan berubah menjadi gas sehingga mudah diserap. Itulah yang menyebabkan kami yakin setelah melihat dan sebagainya bahwa ini adalah racun sianida. Pertanyaan berikutnya. Saudara tadi, ahli tadi menerangkan melihat kondisi
dasar lambung itu bintik-bintik merah, bintik-bintik hitam ya. Kemudian juga sebetulnya saya koreksi bercak sebetulnya, kalau bercak ya, kecil ini agak lebar-lebar. Oke.